Pakar Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus 1945 Untak Surabaya, Hufron menyebut kemungkinan ada 3 sanksi yang akan diberikan oleh MK bagi Hakim MK jika terbukti bersalah melanggar kode etik terkait putusan batas usia Capres-Cawapres. Pakar Hukum Tata Negara di Surabaya menyebut kemungkinan ada 3 sanksi yang akan diberikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) bagi Hakim MK jika terbukti bersalah melanggar kode etik terkait putusan batas usia Capres-Cawapres. Di sisi lain, putusan MK tersebut tidak berimplikasi kepada putusan perkara nomor 90 karena bersifat final dan mengikat. Pakar Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus Untak Surabaya, Dr. Hufron menjelaskan kemungkinan sanksi yang akan diberikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) kepada Hakim MK jika terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim MK berdasarkan laporan sejumlah orang soal dugaan pelanggaran etik terkait atas gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengenai batas usia Capres-Cawapres. 3 sanksi tersebut yakni peringatan lisan, peringatan tertulis, hingga diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Hakim MK. Hufron juga menegaskan, meski nantinya Hakim MK terbukti bersalah atas putusan MK, namun hal tersebut tidak dapat merubah hasil keputusan dari MK dalam perkara nomor 90 tahun 2023 terkait pemilu mengenai batas usia Capres-Cawapres. Tentunya hal tersebut juga tidak berimplikasi hukum pada paslon Capres-Cawapres yang akan bertarung pada Pilpres 2024. Berimplikasi hukum terhadap putusan perkara nomor 90, menurut saya itu adalah tidak berimplikasi. Kenapa? Karena putusan perkara nomor 90 itu adalah final dan mengikat. Sehingga ini 2 hal yang berbeda dan tidak memiliki implikasi terhadap putusan perkara nomor 90 terkait usia Capres-Cawapres. Tapi pertanyaannya adalah, kalau betul bahwa itu diputus ternyata ada pelanggaran kode etik, Pak Hufron, maka menurut saya putusan nomor 90 tadi itu hanya bisa dibatalkan melalui uji material baru terhadap pasal yang sama tapi dengan subjek dan objek yang mungkin dimodifikasi sehingga putusan itu bisa dibatalkan. Hanya persoalannya kalau ada putusan ulang terkait judicial review sepanjang tidak nebis idem, menurut saya memungkinkan bahwa pasal itu kemudian dianulir gitu. Saya tidak berdampak karena putusan itu terhadap uji materi yang baru itu adalah berlaku ke depan, itu tidak berlaku surut gitu. Jadi tidak berdampak terhadap proses pencapresan itu. Berarti putusan MK ini hanya berdampak pada yang bersangkutan ya, ketua MK atau hakim dan anggota yang memeriksa persidangan ini. Bukan dari hasilnya. Bukan dari hasil itu. Diketahui sebelumnya MK telah memeriksa Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya, yakni Arief Hidayat, Eni Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, serta Suhartoyo, Daniel Yusmik, Guntur Hamzah, dan Wahyudin terkait laporan tersebut. Rencananya MK juga akan mengumumkan hasil putusan perkara tersebut pada Selasa 7 November 2023. Dari Surabaya, Ali Husnan melaporkan.